Sebelum menonton video ini, pastikan Anda telah menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Gofar Rahmat, NPM 218010711121. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu atau belajar sampai akhir hayat. Belajar sendiri merupakan satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena dengan belajar, kita dapat mengetahui satu hal yang awalnya tidak kita ketahui menjadi tahu. Belajar tidak mengenal batas usia, dari anak-anak, orang remaja, orang dewasa, maupun orang tua dianjurkan untuk menuntut ilmu atau belajar. Ustadz saya pernah mengajari saya suatu kata-kata mutiara yang berasal dari Arab, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tututlah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Nah, surat pertama yang diturunkan sendiri pun juga Iqra, yang berarti bacalah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksud dari surat tersebut adalah anjuran untuk menuntut ilmu. Ilmu itu ada banyak. Ada ilmu bahasa, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu agama, ilmu matematika, ilmu bahasa, dan lain-lain. Tetapi ilmu tidak seputar akademik saja. Dalam keseharian kita, tanpa sadar, sebenarnya kita juga belajar. Seperti kita bertanya arah karena kita tidak tahu karena kita tidak tahu arah tersebut. Dengan begitu, kita dapat mengetahui arah mana yang akan kita ambil di kemudian hari agar kita tidak tersesat. Kemudian, selain itu, kita juga dapat mempelajari ilmu dengan cara membantu atau praktek ya. Nah, di sini bisa dengan membantu orang tua. Misal, membersihkan rumah, kemudian membantu memasak, kemudian apa lagi ya? Ya, seputar itulah. Kenapa hal itu bisa dikategorikan sebagai belajar? Karena dengan tanpa kita tidak sadari, sebenarnya hal tersebut juga mengajari kita untuk bagaimana cara menghormati orang tua. Kemudian mengajari kita bagaimana cara membersihkan rumah, bagaimana cara memasak. Nampaknya hal itu awalnya kelihatan sepele, tapi sebenarnya dapat berarti sangat besar bagi kita. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari dalil di atas, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian saya ingat guru saya pernah berkata lagi ya mengenai kata-kata mutiara yang berasal dari orang Arab yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, yang artinya tututlah ilmu walau ke negeri Cina. Maksudnya tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak terbatas dengan tempat dan waktu, tidak terbatas usia atau lokasi. Dimanapun, kapanpun kita dapat menuntut ilmu. Ketika kita bermasyarakat nanti, ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan. Dengan begitu kita juga akan mendapatkan ilmu baru, yaitu ilmu untuk mengajari orang lain. Nah, selain itu, dalam bermasyarakat kita juga bisa mendapat ilmu seperti bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian, mungkin kita akan menghadapi beberapa masalah dalam bermasyarakat. Tetapi, jangan anggap itu sebagai masalah. Anggaplah sebagai pelajaran bagi diri kita sendiri. Dengan begitu, kita juga akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Sebenarnya dalam hidup kita ini belajar loh. Dari kecil, belajar bergerak, belajar berjalan. Kemudian ketika kita bisa berjalan, kita mulai awalnya bermain dengan teman-teman yang pertama dibarengi orang tua, kemudian sendiri.
itu kita juga belajar sebenarnya, yaitu belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan anak-anak, maksudnya dengan teman sebaya kita saat kita kecil. Kemudian saat kita mulai masuk sekolah dasar atau SD, TK dulu saja. Ketika kita memasuki jenjang TK, kita juga belajar bagaimana bagaimana bersosialisasi dengan teman sebaya kita, tetapi dengan beberapa batasan seperti di suatu tempat, yaitu di TK. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita SD nanti, kita juga akan mulai belajar seperti hitung-hitungan yang mudah seperti tambah-tambahan, penjumlahan, perkalian. Nah, kalau di TK dulu kan kita hanya belajar untuk berkelompok, bagaimana cara bersosialisasi dengan teman sebaya kita, tapi dalam lingkup TK, dan juga bermain dan juga bersenang-senang. Dalam lingkup SD kita mulai belajar mengenai ilmu akademis seperti belajar penjumlahan, perkalian, belajar bahasa daerah. Nah, seperti itu. Dan SMP dan SMA dan selanjutnya pun juga akan melalui tahap-tahap yang lebih tinggi lagi, tapi step by step ya, tidak langsung naik ke atas, jadi ada step by stepnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan, menuntut ilmu tidak terbatas ruang, tidak terbatas tempat, tidak terbatas usia. Tanpa kita sadari, dari mulai kita kecil sampai sekarang, bahkan mungkin sampai tua nanti, kita akan tetap belajar, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Kita akan mempelajari hal-hal baru, baik kita ingin ataupun tidak ingin. Jadi, apa inti dari pembahasan saya? Menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang banyak juga. Karena dengan menuntut ilmu, kita akan mempelajari hal-hal baru untuk diri kita sendiri, utamanya untuk diri kita sendiri dulu. Setelah sangat bermanfaat bagi kita bisa mengamalkannya bagi orang lain. Dengan mengamalkan itu, kita juga akan mempelajari hal baru seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.